It's time to football time. Bersama saya Elvan Fajar dan juga ada rekan saya Di Manggala Saputro. Kali ini Football Time akan membahas tentang isu transfer, rumor pemain atau rumor transfer yang terjadi atau yang sedang hangat ya. Itu terkait dengan PSIS Semarang. Nah ini meski seperti yang diketahui Mas, ini kan PSIS Semarang sudah memiliki 4 pemain asing gitu ya Mas. Yaitu diantaranya ada Welas Costa, dan juga ada Jonathan Cantilina, ada Brian Ferreira, dan juga ada Bruno Silva. Nah, tapi ini ada kabar yang cukup mengejutkan juga datang dari seorang petinggi dari PSIS Semarang gitu ya Mas, Pak Junianto gitu ya. Nah, itu bahkan sudah mengindikasikan akan mendatangkan sosok pemain asing baru. Nah, ini berarti harus ada satu pemain yang ditumbalkan. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini kalau kita lihat dari caption dari Junianto pada laman Instagramnya atau @Java, itu salah satu petinggi PSIS Semarang tersebut atau CEO PSIS Semarang itu menyatakan bahwasanya berdasarkan hasil evaluasi yang sudah beliau pantau atau dia pantau, itu terkait dengan kelemahan PSIS Semarang itu ada di lini tengah, Mas. Nah, itu adalah sosok tandem dari Jonathan Cantilina. Nah, sebelum itu kan ada 2 gelandang gitu ya Mas. Ada Cantilina dan ada Ben Ferreira. Berarti ini salah satunya pada dua-duanya. Nah, ini Mas, tapi di sini kalau kita telisik lebih lanjut terkait dengan caption tersebut, itu menyatakan bahwasanya sosok tandem dari Jonathan Cantilina. Oh, berarti Cantilina tetap aman gitu. Berarti kan tandemnya ini Mas. Nah, tandemnya kalau pemain asing tak ada lagi nama itu selain Brian Ferreira. Nah, ini mendasar atau tanpa dasar ini soal disinggungnya nama, bukan disinggung, tapi memang mengarahnya ke situ. Coba kita telisik di transfer market ya Mas. Kita kutip dari transfer market nih. Kalau kita kutip dari transfer market ini, Brian Ferreira sejauh ini baru mencatatkan 4 penampilan nih Mas untuk PSIS Semarang. Dan dari total keseluruhan 10 laga yang dimainkan PSIS Semarang, 3 laga awal itu masih bekap cedera. Benar, masih cedera saat itu. Nah, itu ketika ditransfer dari Persela Lamongan ke PSIS itu memang dalam keadaan cedera dan itu sedang dipulihkan oleh PSIS. Namun seusai 3 laga absen tersebut, penampilan dari Brian Ferreira tak kunjung membaik nih Mas. Nah, ini kalau kita lihat nih dari 4 penampilan di Liga 1 bersama Laskar Mahesa Jenar, Brian Ferreira hanya mencatatkan kisaran hingga pertengahan babak kedua sebelum nantinya digantikan, dan itu selalu. Jadi kesimpulannya nggak pernah mencatatkan 90 menit bermain full. Nah, selain itu juga belum ada kontribusi yang diberikan ya Mas oleh Brian Ferreira, baik dari segi assist maupun juga gol dari pemain yang didatangkan pada musim ini. Nah, ini sebenarnya sayang sekali nih Mas. Ini kalau dari segi usia memang pemain Argentina ini usianya terlampau sangat muda nih Mas. Masih muda nih, 27. Karena kan kalau kita ketahui usia rata-rata pemain asing di Indonesia itu kan sudah kepala 3. Benar, masuk kepala 3. Ini kalau kita catatkan dari 4 laga tersebut tadi, itu Brian Ferreira hanya mengumpulkan 216 menit bermain Mas. Nah, ini catatan pemain asing kira-kira mana nih Mas? Dengan hanya mengumpulkan 216 itu apakah udah tepat nih keputusan atau yang diunggah atau dituliskan pada caption atau Jawa tadi, apakah udah relevan nih Mas? Benar, ya mungkin sudah sesuai sih Mas. Ini bukan soal subjektivitas ya, memang data di lapangan memang seperti itu, bahwasannya Brian Ferreira ini memang belum memberikan kontribusi yang cukup ya untuk PSIS Semarang, dan terbukti pada beberapa pertandingan awal pun juga masih mengalami cedera, dan pada pertandingan terakhir ya saat berhadapan dengan Bali United gitu ya Mas, itu juga malah tidak masuk daftar skuad gitu ya. Nah, itu entah kemana atau sudah dicoret ini. Nah, tapi kalau unggahan terakhir di PSIS Semarang di laman Instagram itu malah dia ikut hadir latihan. Nah, itu malah jadi tanda tanya. Atau mungkin malah memang akumulasi. Oh tidak, enggak akumulasi juga nih Mas. Ini emang aneh nih sosok Brian Ferreira, kenapa sering dipinggirkan oleh beberapa pelatih PSIS Semarang, karena kan udah ada Imran Hamurawi ya Mas sebelum dari yang bilang. Berarti emang apa nasibnya dari Brian Ferreira itu berbanding terbalik dengan sosok Jonathan Cantilina gitu ya, rekan duetnya, bahwa karena Jonathan Cantilina sendiri pada saat ini di musim ini bersama PSIS Semarang selalu mendapatkan tempat utama gitu ya Mas di skuad gelandang, dan kontribusinya juga cukup baik, termasuk sudah mampu memberikan gol dan juga assist untuk rekan-rekannya gitu. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya sayang sekali ini sosok Brian Ferreira ini kan pemain yang bisa dikatakan tuh cukup mudah mengenal lah, moncer bersama
PSS Sleman dulu. Nah, Mas. itu pertama kali ya, Pertama kali masuk. datang ke Liga Indonesia. Itu telah mencatatkan 23 penampilan dengan torehan 10 gol dan 5 assist. Benar. Dan memang apa ya, menjadi puncak lagi baik-baiknya saat itu ya, tampil apik-apiknya bersama PSS Sleman, tapi malah justru melakukan keputusan hengkang dari PSS Sleman dan sempat juga bergabung dengan seperti Madura United maupun juga Persela Lamongan gitu ya, Mas. Nah, tapi kalau di Persela Lamongan malah belum sempat main. Tidak ditransfer lagi ke PSIS Semarang. Ya itu mungkin cerita atau rekam jejak karir dari sosok Brian Ferreira. Nah, ini yang menjadi pertanyaan baru nih, Mas. Setelah nanti PSIS Semarang benar-benar mendepak seorang Brian Ferreira, menjadi pertanyaan adalah siapa ini pemain asing yang akan menggantikan sosok Brian Ferreira yang juga diinginkan oleh manajemen dari PSIS Semarang. Karena kalau dikaitkan dengan nama-nama yang saat ini sudah beredar, itu sudah banyak, Mas, yang tidak memiliki klub dan juga mantan pemain yang pernah bermain di Indonesia kabarnya juga akan kembali gitu ya. Nah nih Mas, kita kembali lagi ke caption tadi Mas. Kita coba jawab dari caption yang disampaikan oleh Anto Manjava atau Junianto. Itu menyatakan playmaker needed. Nah, di situ dari langsung menjurus gitu ya. Fokus nih dari kata awal jangan menjurus nih. Ya kan? Tidak adanya suplai bola ketika lawan Bali United. Nah, itu sudah pasti nih Mas, ya kan? Karena di situ pada waktu kontra Bali United, Jojo atau Jonathan Kadilangan absen, akumulasi kartu. Akhirnya Vicky Pasamba dan beberapa gelandang lainnya kan, itu tahu bukan tipikal seorang penyuplai bola itu membarikade lini tengah. Berarti absennya Jonathan Katina itu sangat terasa gitu ya Mas. Tidak ada distribusi bola. Benar, terasa kehilangan seorang Jonathan Katina jika absen pada sebuah pertandingan. Makanya nih playmaker di sini Mas. Nah, kita cari Mas seorang playmaker yang mungkin juga masuk dalam daftar PSIS Semarang gitu ya Mas. Ada siapa ini? Nah, ini kalau dari caption tadi kan udah menjorok nih Mas ke playmaker ini kan. Nah, ini juga udah menyinggung Pak Wilu. Pak Wilu ini kan salah satu bukan dari PSIS Semarang juga Mas. Itu berkaitan dengan transfer, entah manajer mungkin. Nah, itu udah menyinggung terkait dengan playmaker tadi. Nah, kalau kita lihat dari pusat transfer atau mungkin status pemain yang saat ini belum mendapatkan tim nih Mas ya, atau mungkin hampir dipastikan tidak diperpanjang oleh timnya, itu ada dua Mas. Kalau kita merujuk ada playmaker. Benar. Siapa itu? Ex-Persija Jakarta yaitu Bruno Matos dan juga Makan Konate ex-Persibaan. Nah, ini dua nama ini juga masih hangat ini Mas. Karena Bruno Matos baru saja sudah berakhir ya kontraknya bersama klub dari Vietnam. Nah, sedangkan Makan Konate itu kabarnya juga kontraknya sudah tidak akan diperpanjang oleh klub dari Malaysia yaitu Terengganu FA. Benar sekali Mas. Nah, ini kalau kita lihat dari komentar nih Mas, di dalamnya juga banyak banget nih Snackmania dan Mas Biru yang menyatakan dua nama tadi memang disinggung. Pak, ayo boyong Bruno Matos dan Konate. Nah, itu kan salah satu, nggak bisa salah dua ya. Nah, kita boyong Bruno Matos atau Konate. Nah, itu dari situ udah bisa dipastikan mungkin nanti arah perburuan dari PSIS Semarang atau Laskar Mahasiswa Jena itu ke situ. Benar. Karena memang juga nama Bruno Matos dan juga Makan Konate juga memiliki memiliki tipikal yang sama yang diinginkan oleh PSIS Semarang gitu ya Mas, seorang playmaker yang juga memiliki andal lah meskipun dalam urusan assist maupun dalam mencetak gol. Nah, ini kita coba, kalau biasanya kita prediksi ini Mas, prediksi skor nih ya. Kita prediksi siapa nanti yang bakal didatangkan dari dua tadi, kira-kira contohnya siapa Mas Pak? Nah, ini juga meskipun tidak terlepas nanti ada nama lain gitu ya Mas. Ini mungkin dua nama ini yang bisa lah dipertimbangkan mungkin bagi PSIS Semarang dan tanpa juga mungkin ada pandangan lain dari manajemen. Nah, ini untuk dua nama ini mungkin yang lebih condong gitu ya Mas. Mungkin ada nama seorang Bruno Matos karena di situ kaitannya ada dari segi segi kedekatan gitu ya Mas. Emosional. Karena Bruno Matos sendiri kan ini merupakan pemain yang kelahiran dari Brasil gitu ya Mas. Dan PSIS Semarang sendiri sering mendatangkan pemain dan juga dari negara Brasil tersebut. Seperti di situ masih ada seorang Velas Costa dan juga ada seorang Bruno Silva gitu ya Mas. Setuju saya. Kalau tidak ada lagi penjelasannya. Nah, mungkin untuk Makan Konate belum ada belum ada keterkaitan sendiri ya Mas. Untuk mungkin juga tetap ada peluang begitu. Tetap ada peluang buat Konate mungkin untuk bergabung dengan tim biru lainnya. Tapi kalau kita lihat memang benar kata Mas Irwan tadi, dari segi emosional memang Bruno Matos lah nanti yang mungkin condong untuk bergabung ke Laskar Mahasiswa Jena. Nah, mungkin itu aja Mas ya terkait dengan pembahasan kita kali ini terkait dengan nasib Brian Ferreira di PSIS Semarang dan siapa penggantinya, apakah Bruno Matos atau Makan Konate. Tapi kan ini bursa transfer masih akan dibuka pada
jelang putaran kedua gitu ya Mas, atau setelah putaran pertama selesai, itu kalau tidak salah pada pertengahan bulan Desember 15 Desember sampai pertengahan Januari. Nah, ini menjadi waktu yang akan dinantikan gitu ya Mas. Oke. Tunggu aja Mas, kita tunggu aja update terbaru Creating Project Semarang. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.